Saya David Zeke dengan NIM 2304118 akan menjelaskan tentang forward and backward chaining. Konsep dasar inference engine. Siklus inference engine beroperasi melalui prosedur Matchfire. Proses ini melibatkan dua komponen utama, database yang berisi fakta-fakta seperti fact A is X dan fact B is Y, dan knowledge base yang menyimpan aturan, misalnya rule if A is X then B is Y. Prosedurnya dimulai dengan match, mencocokkan fakta di database dengan aturan di knowledge base, dan dilanjutkan dengan fire yang mengaktifkan aturan tersebut untuk memperbarui atau menambahkan fakta baru ke database. Forward chaining atau rantai maju adalah metode inferensi yang berjalan dari fakta awal menuju kesimpulan. Dalam contoh eksperimen, fakta awal mencakup pasien memiliki suhu 102 derajat, telah sakit selama 2 bulan, dan mengalami sakit tenggorokan. Rule 2 menyatakan bahwa jika suhu pasien lebih dari 100 derajat, maka pasien mengalami demam. Pada siklus 1, Rule 2 terbukti benar atau true, sehingga disimpulkan bahwa pasien mengalami demam dan fakta ini ditambahkan ke database. Contoh lanjut forward chaining. Dengan fakta baru atau pasien demam dalam database, Rule 3 kini diperiksa. Rule 3 menyatakan bahwa jika pasien telah sakit lebih dari 1 bulan dan memiliki demam, maka dicurigai infeksi bakteri. Pada siklus 2, karena kedua kondisi tersebut terpenuhi atau pasien sakit 2 bulan dan demam, disimpulkan bahwa terjadi infeksi bakteri yang kemudian ditambahkan ke database. Selanjutnya, Rule 1 diperiksa yang menyimpulkan bahwa jika pasien memiliki sakit tenggorokan dan dicurigai infeksi bakteri, maka pasien menderita radang tenggorokan atau strep throat. Pada siklus 3, Rule 1 terbukti benar dan kesimpulan akhir yaitu pasien menderita radang tenggorokan dicapai dan ditambahkan ke database. Kelebihan dan kekurangan forward chaining. Keuntungan utama adalah efektivitasnya ketika suatu masalah secara alami dimulai dengan pengumpulan informasi, sehingga baik untuk aplikasi seperti perencanaan, kontrol, dan pemantauan. Namun metode ini memiliki kelemahan yaitu kesulitan dalam mengenali apakah beberapa bukti lebih penting daripada bukti lain dan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan atau unrelated questions. Backward chaining atau rantai mundur adalah strategi yang didorong oleh tujuan goal-driven. Metode ini bekerja mundur dari suatu kesimpulan atau tujuan spesifik yang ingin dibuktikan. Prosesnya dimulai dengan menetapkan sebuah tujuan, misalnya pasien mengalami radang tenggorokan, dan menggunakan aturan knowledge base untuk menetapkan serangkaian subtujuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan akhir tersebut. Proses ini terus berlanjut hingga tujuan utama terbukti atau disangkal, atau ketika tidak ada lagi kecocokan aturan yang ditemukan. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan utama adalah kemampuannya untuk tetap fokus pada suatu tujuan sehingga menghasilkan serangkaian pertanyaan atau penalaran yang relevan dengan tujuan tersebut. Hal ini menjadikan metode yang baik untuk diagnosis. Namun kekurangan yaitu kecenderungan untuk terus mengikuti satu alur penalaran, bahkan ketika seharusnya beralih atau switch ke jalur penalaran lain. Teknik pencarian dalam AI. Terdapat beberapa teknik atau search techniques yang dikembangkan karena adanya metode forward dan backward chaining. Teknik-teknik tersebut meliputi depth first search, breadth first search, dan best first search. Masing-masing teknik ini memiliki cara kerja, keuntungan, dan kekurangan tersendiri dalam menelusuri ruang masalah atau node. Depth first dan breadth first search adalah teknik penelusuran data pada node-node secara vertikal, biasanya dengan area yang sudah terdefinisi seperti kiri ke kanan. Keunggulannya adalah kemampuan untuk menggali masalah secara mendalam
sampai ditemukan kapasitas solusi yang optimal. Namun kelemahannya adalah membutuhkan waktu yang sangat lama untuk ruang lingkup masalah yang besar. Sementara itu, breadth first menelusuri data pada semua node dalam satu level atau tingkatan sebelum melanjutkan ke level di bawahnya. Meskipun penelusurannya dengan teknik ini mempunyai nilai tambah, di mana semua node akan dicek secara menyeluruh pada setiap tingkatan node. Teknik ini menjadi tidak efisien dan membutuhkan waktu yang sangat lama apabila solusi berada pada posisi node terakhir. Baik, ini adalah tugas yang diberikan, yaitu membuat pohon keputusan serta menghitung jarak tempuh dan memilih metode terbaik sesuai dengan tugas pada presentasi materi. Yang pertama ada depth first search, yaitu mengambil jalur dari Jakarta ke Solo, Solo Yogyakarta, dan Yogyakarta Kediri sampai ke goalnya dengan jarak 3.500 km. Kemudian ada breadth first search, mengambil jalur Jakarta Yogyakarta dan Yogyakarta Kediri dengan hasil jaraknya itu 3.400 km. Dan yang terakhir ada best first search dengan jarak paling baik, yaitu mengambil jalur Jakarta Purwokerto, Purwokerto Solo, dan Solo Kediri dengan jarak 2.400 km. Nah, dari tiga metode pencarian yang diterapkan pada kasus perjalanan Jakarta ke Kediri, hasilnya menunjukkan perbedaan yang cukup jelas, mulai dari depth first search yang berhasil menemukan solusi, tapi jalurnya panjang karena sifatnya menggali cabang terdalam tanpa mempertimbangkan bobot jarak. Sedangkan breadth first secara lebih sistematis menelusuri level demi level sehingga jalurnya sedikit lebih efisien. Meskipun tetap bukan yang terpendek, sementara itu best first search yang menggunakan pendekatan heuristik dan terbukti paling efektif dalam kasus ini karena mampu memilih jalur yang lebih menjanjikan dan menghasilkan total jarak yang paling singkat. Dengan kata lain, untuk kasus perjalanan ini, metode paling tepat digunakan yaitu best first search karena ia tidak hanya menemukan solusi tetapi juga memberikan hasil yang paling menjanjikan sehingga memberikan jalur yang optimal. Oke, baik, kesimpulannya forward chaining dan backward chaining adalah dua mekanisme inferensi fundamental dalam sistem berbasis pengetahuan. Forward chaining bersifat data driven, ideal untuk masalah di mana semua fakta awal tersedia dan prosesnya adalah menunjukkan semua kemungkinan kesimpulan. Sebaliknya, backward chaining bersifat goal driven yang berfokus untuk membuktikan atau menyangkal satu hipotesis spesifik, menjadikan efisien untuk tugas diagnostik. Dalam implementasinya, kedua metode ini didukung oleh teknik pencarian seperti depth first, breadth first, dan best first. Pemilihan metode pencarian juga, terutama best first search yang menggunakan heuristik, sangat krusial dalam menentukan efisiensi komputasi dan relevansi penawaran. Terima kasih.